Jujur aja bre, bosen gak sih kalau tiap nyari rekomendasi JRPG, judul yang keluar cuma itu-itu lagi? Padahal di balik bayang-bayang judul raksasa kayak Final Fantasy atau Persona, ada tumpukan mahakarya hidden gem yang kualitas ceritanya jauh lebih berani dan mekanik gameplaynya jauh lebih jenius. Sayang banget kalau lo ngaku pecinta RPG tapi belum pernah nyentuh judul-judul legendaris ini. Padahal di tahun 2026, akses buat maininnya udah gampang banget lewat remaster maupun emulator. Di video kali ini, gua udah riset dalam-dalam buat ngerangkum 10 game JRPG hidden gem yang bener-bener wajib ada di daftar tamat lu. Siapin catatan kalian karena siapa tahu salah satu dari game ini bakal jadi favorit baru lu sepanjang masa. Dan langsung aja kita masuk ke listnya. Di list nomor 10 ada Vagrant Story. Meskipun udah berumur puluhan tahun sejak rilis di PS1, Vagrant Story tetap jadi salah satu JRPG paling unik yang pernah diciptain oleh Square Enix. Game besutan Yasumi Matsuno ini beda banget karena nggak ada sistem party. Lu cuma bakal mainin asli Riot yang harus bertahan hidup sendirian di kota terkutuk Le Monde yang atmosfernya kerasa sangat mencekam. Sistem combatnya jenius banget karena lo bisa milih bagian tubuh mana yang mau diserang. Mirip sistem taktis tapi dalam format yang lebih dinamis. Kalian juga bakal disuguhin sama sistem crafting senjata yang super kompleks, di mana setiap senjata punya affinity atau kedekatan khusus terhadap jenis musuh tertentu yang bikin lu harus pinter-pinter ngeracik perlengkapan. Ceritanya yang penuh intrik politik, sihir, dan konspirasi kelas berat bikin game ini kerasa sangat dewasa dan sinematik, bahkan untuk standar zaman sekarang. Kalau kalian nyari pengalaman JRPG yang gelap, serius, dan punya tingkat kesulitan yang bikin otak panas, Vagrant Story adalah mahakarya yang wajib lu tamatin minimal sekali seumur hidup. Di list nomor 9 ada Chain Echoes. Kalau lu nyari surat cinta buat JRPG era 16-bit tapi dengan sistem yang jauh lebih modern, Chain Echoes adalah jawabannya. Game ini ngasih lu dunia fantasi Valandis yang luas banget, lengkap dengan konflik perang antar negara dan pilot mecha yang bisa lu kendaliin buat keliling map maupun bertarung. Sistem combatnya jenius banget karena ada fitur overdrive yang maksa lu buat pinter-pinter milih skill biar bar energinya tetap di zona hijau. Lu nggak bakal nemuin sistem grinding level yang ngebosenin di sini karena progres karakter lu lebih fokus ke skill dan strategi, bikin tiap pertempuran kerasa sangat taktis dan gak pernah berasa sia-sia. Ceritanya sangat dewasa dan penuh plot twist politik yang bakal bikin lu teringat sama Suikoden atau Final Fantasy Tactics. Buat ukuran game indie, kedalaman konten dan musiknya bener-bener gila, menjadikannya salah satu JRPG paling wajib buat lu tamatin kalau lu pengen ngerasain sensasi klasik dengan kenyamanan modern. Di list nomor 8 ada Wolf Strike. Nah, ini dia JRPG paling unik yang mungkin belum pernah lu denger namanya sama sekali. Wolf Strike adalah game tentang pertarungan robot raksasa atau mecha dengan estetika visual hitam putih yang sangat bergaya, dipadukan dengan penulisan cerita yang jenius dan penuh komedi satir yang nyelekit. Gamenya fokus ke perjalanan 3 orang kru mantan kriminal yang berusaha menangin turnamen mecha buat ngerubah nasib mereka yang ampas. Lo bakal ngerasain sistem kustomisasi robot yang dalam banget, mulai dari ganti part kaki sampai senjata, biar strategi pertarungan turn-based-nya makin efektif buat ngancurin komponen lawan satu persatu. Yang bikin game ini hidden gem sejati adalah pengembangan karakternya yang kerasa kayak keluarga sendiri pas lu mainin ceritanya selama belasan jam. Jarang ada JRPG yang berani tampil senyentrik ini, tapi tetap punya pesan cerita yang dalam soal menghadapi masa lalu dan penebusan dosa. Di list nomor 7 ada Baten Kaitos 1 dan 2 HD Remaster. Dulu game ini sempat terjebak di GameCube dan jarang ada yang tahu. Tapi untungnya sekarang udah ada versi HD Remaster di konsol modern. Game ini adalah salah satu karya awal dari Monolith Soft yang bikin Xenoblade dan punya sistem battle unik menggunakan kartu yang disebut Magnus untuk melakukan serangan maupun bertahan. Ceritanya punya salah satu plot twist paling gila dalam sejarah JRPG yang dijamin bakal bikin lu melongo karena benar-benar mematahkan ekspektasi pemain.
Dunianya yang berupa pulau-pulau terbang dengan desain artistik yang gak biasa bikin setiap area yang lu kunjungin selalu kerasa penuh keajaiban dan imajinasi. Buat gamer yang bosen sama sistem combat yang cuma pencet tombol serang, Baten Kaitos nawarin kombinasi antara kecepatan berpikir dan strategi kartu yang sangat memuaskan. Ini adalah bukti kalau Monolith Soft emang udah jago bikin dunia JRPG yang masif dan sistem inovatif sejak dulu. Di list nomor 6 ada Jack Move. Kalau lo nyari JRPG yang durasinya nggak terlalu panjang tapi padat dengan konten-kontennya, Jack Move adalah pilihan yang paling gokil yang harus lo coba. Game ini ngambil tema cyberpunk dengan visual pixel art yang animasinya halus banget. Lu bakal mainin karakter bernama Noah, seorang hacker yang harus nyelamatin bokapnya dari perusahaan jahat di dunia yang penuh lampu neon. Yang unik dari game ini adalah sistem combatnya yang cuma nampilin satu karakter, tapi lu bisa gonta-ganti software atau skill secara instan buat lawan tipe musuh yang berbeda-beda. Sistem ini bikin pertarungan turn-based-nya kerasa sangat cepat, taktis, dan gak ngebosenin karena lo harus pinter manajemen RAM buat ngeluarin jurus paling mematikan. Atmosfer dunianya benar-benar dapet, mulai dari musik synthwave yang asik sampai desain kota bawah tanah yang kumuh tapi artistik. Ini adalah game yang pas banget buat lu yang pengen namatin JRPG berkualitas dalam waktu yang singkat, tapi tetap dapat kepuasan dari segi cerita maupun mekanisme gameplay. Di list nomor 5 ada Crosscode. Kalau kalian nyari game yang benar-benar definisi hidden gem dengan konten yang masif, Crosscode adalah jawabannya. Game ini punya tema yang unik, di mana lu mainin karakter di dalam sebuah game MMO fiktif bernama Crossword. Visual 16-bit pixel artnya cantik banget, tapi jangan tertipu, karena teka-tekinya punya tingkat kesulitan yang bakal bikin otak lo muter keras. Sistem pertarungannya adalah fast action RPG yang sangat memuaskan, di mana lo bisa gonta-ganti elemen serangan secara real time buat nyari kelemahan musuh. Selain combat, game ini juga penuh dengan puzzle lingkungan yang jenius. Mirip banget sama sensasi main seri Zelda klasik, tapi dengan tempo yang jauh lebih lincah. Yang bikin game ini wajib tamat adalah penulisan karakternya, terutama si protagonis yaitu Lia, yang meskipun gak bisa bicara, tapi ekspresinya dapat banget. Ceritanya bakal ngebawa lu ke konspirasi di balik dunia MMO tersebut yang ternyata jauh lebih gelap dari kelihatannya dan penuh dengan momen emosional. Di list nomor 4 ada Shadow of Adam. Kalau kalian nyari game yang benar-benar ngingetin lu sama zaman kejayaan JRPG di Super Nintendo, Shadow of Adam adalah permata yang sering banget dilewatin. Game ini punya sistem manajemen EP atau ability point yang unik, di mana poin lu bakal terisi setiap giliran. Jadi lu didorong buat terus pakai skill keren daripada cuma mukul biasa. Gak ada random encounter yang nyebelin di sini. Semua musuh kelihatan di map. Jadi lu bisa eksplorasi dengan lebih santai tanpa takut diganggu tiap 5 langkah. Ceritanya emang klasik soal nyelamatin dunia, tapi interaksi antar karakternya kerasa sangat tulus dan gak banyak drama yang bertele-tele. Pas banget buat lu yang pengen gameplay yang padat. Visual pixel artnya juga kerasa sangat bersih dan berwarna, bikin pengalaman mainnya gak bikin mata capek meski dimainin berjam-jam. Ini adalah bukti kalau game indie pun bisa kasih pengalaman RPG klasik yang jauh lebih solid daripada game-game besar yang cuma menang di grafis doang. Di list nomor 3 ada Aslibra Revision. Ini adalah game yang dikembangin satu orang selama 14 tahun dan hasilnya benar-benar gila dari segi skala maupun konten. Aslibra adalah side-scrolling action RPG dengan skala cerita yang sangat epik, ngebahas soal perjalanan waktu dan perjuangan manusia ngelawan takdir yang mustahil demi nyari teman masa kecilnya. Setiap babak di game ini punya lingkungan yang beda drastis dan bos yang ukurannya segede layar dengan mekanik serangan yang sangat variatif. Meskipun grafiknya mungkin kelihatan pecah buat sebagian orang, tapi begitu lu masuk ke ceritanya, lu dijamin gak bakal bisa berhenti main sampai tamat. Gara-gara plot twistnya emang gila banget. Sistem skill tree dan modifikasi senjatanya bener-bener dalam, bikin lu selalu semangat buat grinding tanpa ngerasa bosen sama sekali. Ini adalah game yang bakal bikin lu sadar kalau dedikasi satu orang bisa ngalahin studio besar kalau soal bikin konten yang benar-benar seru untuk dimainin.
Di list nomor 2 ada Crystal Project. Game ini adalah definisi dari kebebasan eksplorasi dalam sebuah JRPG modern. Tanpa banyak cutscene yang ngebatasin gerak lu, Crystal Project ngebebasin lu buat keliling dunia bergaya voxel ini buat nyari job class baru dan ngalahin bos-bos opsional yang tingkat kesulitannya cukup bikin lu garu-garu kepala. Sistem combatnya terinspirasi dari Final Fantasy V, di mana lu bisa bebas gonta-ganti job dan gabungin passive skill antar kelas buat bikin karakter paling OP. Ini adalah game buat lu yang bener-bener cinta sama mekanik RPG murni, di mana setiap kemenangan lu lawan bos kerasa sangat memuaskan karena murni hasil otak lu sendiri. Dunia open world-nya dirancang biar lu bisa parkour dan manjat ke tempat-tempat tersembunyi buat nemuin rahasia yang gak terduga. Lu gak bakal dipandu pakai tanda panah. Lu harus benar-benar pakai insting petualangan lu buat namatin gamenya yang sangat cerdas ini. Dan di list nomor 1 ada Radiant Historia Perfect Chronology. Ini adalah raja dari segala hidden gem yang wajib lu tamatin sekarang juga, mau itu versi DS ataupun 3DS. Game ini punya sistem perjalanan waktu paling rapi yang pernah ada, di mana setiap pilihan kecil lu bakal ngerubah masa depan secara nyata. Sistem pertarungannya juga jenius. Lu bisa dorong musuh ke dalam satu kotak buat dihancurin sekaligus. Protagonisnya yaitu Stock adalah salah satu karakter paling cerdas dan dingin di dunia JRPG. Jauh dari kesan bocah labil yang biasanya lu temuin di genre ini. Dengan musik garapan Yoko Shimomura, yaitu komposer dari Kingdom Hearts, tiap momen emosional di game ini bakal kerasa sangat ngena dan bakal bikin lo merenung bahkan setelah gamenya tamat. Gamenya maksa lu buat ngelihat konsekuensi dari setiap kegagalan yang lu buat. Dan cara lu benerin garis waktu itu benar-benar kerasa memuaskan secara narasi. Kalau lu punya cuma waktu buat namatin satu game di list ini, Radiant Historia adalah pilihan yang paling gak bakal bikin lu nyesel seumur hidup. Dan itulah 10 game JRPG Hidden Gem yang menurut gua wajib banget lu kasih kesempatan buat tamat di tahun 2026 ini. Game-game tadi ngebuktiin kalau grafik AAA atau nama besar developer bukan jaminan mutlak buat dapetin pengalaman main yang berkesan. Terkadang, harta karun yang sebenarnya justru tersembunyi di tempat yang paling gak kita sangka. Gua Kaito, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai detik ini. Dari 10 list tadi, mana yang paling bikin lu penasaran buat langsung diinstal? Gas tulis di kolom komentar biar kita bisa saling berbagi rekomendasi daging lainnya. Dan sampai ketemu di video berikutnya.